Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dr. Andes Eni Suryani, MPD, selaku dosen pengampu matematika ekonomi, dan saya Fitria Rima Isnaini bersama Putri Diana Sari akan memaparkan materi pertemuan 8, yaitu anuitas. Apa itu anuitas? Anuitas berasal dari kata annuity yang dapat didefinisikan sebagai suatu rangkaian pembayaran atau bisa dikatakan sebagai penerimaan tetap dalam jumlah tertentu. Dalam hal ini dilakukan secara berkala dan dalam jangka waktu tertentu. Annuity awalnya berarti pembayaran anual atau tahunan, tetapi dengan seiring berjalannya waktu, anuitas dianggap sebagai pembayaran yang akan dilakukan di interval waktu yang lain. Dalam hal ini adalah pembayaran bulanan seperti 3 bulan, 6 bulan, dan seterusnya. Anuitas sendiri bukan sesuatu yang baru lagi dalam dunia ekonomi di negara ini. Sebagai contoh, ada tetangga yang menyewa rumah atau orang tua yang membelikan motor untuk anaknya secara kredit, atau jumlah tabungan kita di bank yang setiap bulan akan dikenakan bunga, maka hal demikian tersebut adalah contoh nyata dari penerapan anuitas itu sendiri. Berdasarkan waktu pembayarannya, anuitas dibedakan menjadi 3, yaitu anuitas biasa, di mana pembayaran dilakukan pada setiap akhir periode. Ada anuitas di muka, yaitu pembayaran di mana pada setiap awal periode. Dan yang ketiga yaitu anuitas ditunda. Nah, pada anuitas ini pembayarannya sama seperti anuitas biasa, yaitu pada setiap akhir periode, namun pembayaran pertamanya ditunda beberapa lama sesuai dengan kesepakatan. Dan pada praktiknya, jika disebutkan anuitas, maka anuitas yang dimaksud adalah anuitas biasa. Lalu, persamaan umum dalam konsep anuitas terbagi menjadi 2, yaitu present value dan future value. Perhitungan present value atau nilai saat ini digunakan untuk mengetahui nilai pada saat ini dari sejumlah uang yang dibayarkan atau diterima dalam interval tertentu selama periode waktu yang telah ditentukan. Sedangkan untuk perhitungan future value atau nilai yang akan datang digunakan untuk mencari nilai akumulasi akhir dari suatu tabungan atau pinjaman di waktu tertentu. Nah, seperti yang telah dijelaskan tadi, perhitungan present value berperan dalam menentukan besarnya jumlah nilai uang di awal periode tertentu dengan memperhitungkan suku bunga tertentu dari jumlah uang yang dibayarkan atau diterima pada periode tertentu. Untuk mencari nilai sekarang atau present value digunakan rumus bunga majemuk. Lalu, untuk penerapan perhitungan present value sendiri, dapat digunakan dalam menentukan pembayaran cicilan KPR rumah, besar kecilnya sewa gedung untuk usaha, lalu besar kecilnya suku bunga majemuk, dan lamanya periode waktu yang dibutuhkan dalam peminjaman uang. Nah, ini dia cara menghitungnya, yaitu menggunakan rumus persamaan present value, di mana PV yaitu nilai saat ini atau present value, I melambangkan suku bunga dalam tahun, N melambangkan jumlah periode dalam tahun, dan A itu melambangkan anuitas atau pembayaran per periode. Nah, berikut contoh perhitungannya. Berapakah nilai dari present value jika uang senilai Rp1.100.000 diterima setiap tahun dan selama 5 tahun dikenakan tingkat bunga 15% per tahun? Lalu penyelesaiannya yaitu diketahui suku bunga 15%, waktu atau N yaitu 5 tahun, dan A yaitu 1.100.000. Ditanya present value, maka kita masukkan rumus seperti yang dijelaskan tadi, rumus present value, dan ditemuilah nilai present value dalam kasus tersebut yaitu sebesar 3.687.370. Nilai anuitas juga bisa dicari sebagai pembayaran cicilan tertentu. Adapun rumus yang sudah diturunkan untuk mencari rumus angsuran atau cicilan yaitu sebagai berikut, di mana PV melambangkan nilai saat ini atau present value, dan I melambangkan suku bunga dalam tahun, N yaitu melambangkan jumlah periode dalam tahun, dan A atau anuitas atau pembayaran per periode. Contoh perhitungannya yaitu sebagai berikut. John akan mengangsur rumah seharga $220.000 selama 5 tahun dengan tingkat bunga majemuk yang berlaku adalah sebesar 10% dan tanpa uang buka atau DP. Berapakah angsuran per tahun yang harus dibayarkan John? Lalu untuk penyelesaiannya diketahui present value sebesar $220.000. Untuk N yaitu 5 tahun dan I atau suku bunga yaitu 10%.
atau 0,1. Lalu yang ditanyakan yaitu besar angsuran per tahun. Dan cara menyelesaikannya yaitu dengan menggunakan rumus besar cicilan sebagai berikut. Maka diketahui besarnya angsuran per tahun yang harus dibayarkan John adalah sebesar 58.047 US dollar. Atau untuk simulasi cicilannya dapat dilihat pada tabel berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Diana Sari dari kelompok 8. Saya akan menjelaskan tentang future value atau FV, nilai yang akan datang. Di sini arti dari nilai yang akan datang itu adalah merupakan suatu nilai uang yang akan diterima oleh seseorang di masa yang akan datang dengan jumlah modal dan suku bunga tertentu yang sudah ditanamkan pada saat ini. Dan juga di sini dapat diterapkan perhitungan future value, yaitu adalah 1. Lamanya waktu yang diperlukan dalam mencapai jumlah tabungan yang diinginkan. Yang kedua, menentukan besarnya tabungan yang harus dilakukan pada tiap periode untuk bisa menghasilkan jumlah tertentu. Yang ketiga, perhitungan nilai investasi pada masa datang dengan didasarkan pada suku bunga tertentu dan angsuran yang tetap selama periode waktu tertentu pula. Di sini saya akan menjelaskan namanya rumus value atau FV, yaitu di mana FV sama dengan A 1 plus 1 IN kurang 1. Ini di mana FV itu adalah nilai akumulasi yang akan datang, sedangkan A anuitas, yang I itu adalah tingkatan bunga, yang N adalah periode waktu tertentu dalam tahunan. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan contoh tentang perhitungan FI, yaitu adalah atau value, yaitu di mana berapakah nilai FI dari tabungan yang bermula sebesar 100.000 yang disetorkan setiap bulan selama 3 tahun. Jika diketahui tingkat bunga adalah 12% tiap tahun dan dihitung per bulan. Di sini saya akan menjelaskan. A itu kan 100.000. 100.000 itu adalah nilai FV. Sedangkan N itu 3 kali dengan 12, yaitu 3 tahun dikali dengan 12%. Yang I itu sama dengan 12% dibagi dengan 12. Berarti kan setahun itu adalah 12. Sama dengan 0,01. Maka yang akan ditanya itu adalah FV. Berapa FV per bulannya? Nah, di sini saya akan menjelaskan ya. Di sini saya akan menjelaskan semuanya ada di tabel berikut ini. Yang selanjutnya ada contoh kedua, yaitu jika diketahui cicilan 4 juta setiap bulan dengan tingkatan bunga 10% per tahunnya dengan lama waktu selama 4 tahun. Hitunglah nilai yang akan datang dari cicilan tersebut. Maka diketahui A itu adalah 4 juta cicilan yang akan dibayar setiap bulannya, sedangkan N 3 kali dengan 12 sama dengan 48. Ditanya adalah berapa nilai fees. Di sini saya akan menjelaskan di dalam kolom ini ya. Di sini akan ada cara-caranya. Dan berikut adalah gimana sih caranya ya kan? Jumlah periode tabungan. Di sini juga saya akan menjelaskan gitu kan, gimana sih rumusnya gitu, jumlah periode tabungan. Untuk mengetahui jumlah periode tabungan dapat menggunakan rumus sebagai berikut. Di sini saya akan menjelaskan rumusnya nanti. Saya akan
keluarkan rumusnya di sini, semuanya bisa ngeliat di sini ya. Yaitu adalah di mana FV itu adalah nilai saat ini atau present value atau disebut dengan FV ya kan. Yang I adalah suku bunga dalam tahunan. Yang N adalah jumlah periode dalam tahunan. Sedangkan yang A itu adalah anuitas atau pembayaran periode tiap tahunnya. Nah, di sini pun sama. Di sini akan saya menjelaskan tentang jumlah periode tabungan ya. Di sini juga ada, nanti saya akan jelaskan semua di sini, nanti dia akan keluar kolomnya ya. Contohnya adalah menghitung jumlah periode tabungan. Yaitu Vika memerlukan uang sebesar 25 juta untuk berliburan. Dia merencana menabung uangnya di bank BCA 2 juta. Jika tingkat bunga yang dikenakan adalah 10%, berapa bulan yang harus Vika keluarkan untuk liburan? Di sini kita pakai rumus yang tadi ya teman-teman ya. FV itu sama dengan 25 juta. Berapa perlu uang Vika yang keluar untuk liburan? Itu adalah 25 juta ya kan. Sedangkan A itu adalah si Vika itu menabung selama sebulan itu sekitar 2 juta. Yang I-nya 10% dibagi dengan 12. 12 itu adalah setahun ya teman-teman ya. 12 itu adalah setahun gitu kan. Sama dengan 0,83%. Di sini nanti akan keluar jawabannya ya. Sini akan keluar jawabannya. Yang berikutnya adalah kekurangan dan kelebihan penerapan anuitas. Di sini saya akan menjelaskan kekurangannya dulu ya teman-teman ya dari anuitas. Bunga anuitas yang merupakan pengembangan dari bunga majemuk memiliki kelebihan dan kekurangan yang harus diketahui oleh kedua pihak atau kedua belah pihak dan pinjaman meminjam, terutama nasabah di antaranya, yaitu saya sebutkan dulu ya teman-teman kekurangannya. Yaitu 1, perhitungan rumit karena lebih sulit dihitung manual sehingga disarankan menggunakan software. Sedangkan berikutnya, walaupun jumlah cicilan sama setiap bulannya, yang kita bayarkan atau dilunasi dulu adalah uang bunga pinjaman. Sehingga pokok pinjaman yang dibayarkan semakin besar hingga akhir masa pengambilan pinjaman. Sedangkan kelebihannya adalah cicilan untuk bulanan akan dibayarkan, tetapi sehingga tidak mengeluarkan arus kas, ya kan? Terus selanjutnya itu ada bunga dihitung secara jelas, yaitu dari sisa pokok yang belum dibayar. Jadi sisa pokok itu yang belum dibayar itu harus dimasukkan ke dalam anuitas ya kan. Yang ketiga, tidak merepotkan bagi peminjam yang harus menghitung sisa pokok pinjaman seperti dalam pinjaman dengan harga atau dengan bunga majemuk. Sekian dari saya. Jika saya ada salah mengatakan dalam pembacaan naskah, saya mohon maaf. Sekian dari saya. Wabillahi taufik hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.